Anaknya malah kejebak jalan jelek. Dak bergerak nian. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan masuk kembali dalam perenungan firman Tuhan bersama dengan seluruh warga gereja GPIB dimanapun berada. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga perenungannya, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika berbagai aktivitas yang kami jalankan di hari ini semuanya berjalan dengan baik. Dan kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kami sehingga kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa di hari ini. Ketika kami mau menutup berbagai aktivitas kami di malam hari ini, kami mau merenungkan sebagian firman Tuhan agar boleh mengoreksi dan mengevaluasi apa yang sudah kami lakukan di sepanjang hari ini. Berilah hikmat dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dimanapun berada, pada malam hari ini bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-8, pada ayat yang ke-14, sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Saudara-saudara kekasih Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan yang kita baca dan renungkan tentunya masih terkait dengan pembacaan kita di hari Minggu dan juga kemarin. Bapak dan saudara, dalam kehidupan ini, pola dan atau cara kita berpikir itu juga menentukan cara kita bertindak dan juga menentukan apa yang terjadi dalam hidup ini. Saya menggambarkan dengan sebuah cerita. Ada seorang kakek yang diantarkan anaknya masuk ke panti jompo. Ketika berada di ruang resepsionis panti jompo, seorang suster menerimanya dan berkata, kakek akan tempatkan di ruangan lantai 2 di atas. Untuk itu nanti akan ada perawat yang lain yang mengantar kakek." Lalu kakek itu langsung bilang, "Wah, terima kasih, puji Tuhan, saya ditempatkan di lantai 2, luar biasa indah." Lalu suster ini berkata, "Kakek, jangan terlebih dahulu senang, lihat dulu tempatnya dan kondisinya, nanti baru kakek simpulkan." Lalu kakek ini katakan, "Saya tidak perlu melihat, yang penting adalah bagaimana saya berpikir tentang tempat itu. Kalau tempat itu dalam pikiran saya indah, baik, tentunya ketika saya melihatnya saya akan merasa nyaman.
dan saya akan menikmati tempat itu. Nah, saudara-saudara, dari cerita ini terlihat bagaimana cara berpikir orang bisa menentukan apa yang kita akan lalui dan hadapi, dan bisa juga membuat kita mensyukuri atau juga mengutuki kehidupan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang terjadi dalam permasalahan murid-murid ketika berhadapan dengan orang Farisi dan juga orang-orang Yahudi dan juga para pengikut Herodes. Ketika mereka hanya membawa satu buah roti, padahal saat itu tentunya dibutuhkan banyak roti untuk mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah keadaan seperti ini, pola berpikir mereka tentunya diperlihatkan dalam Injil bagaimana mereka hanya berpikir dan melihat hal-hal yang lahiriah saja, hal-hal yang nampak saja, tapi tidak melihat hal-hal yang ada di balik semuanya itu. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, hati-hati, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka hanya berpikir itu menyangkut roti, tapi tidak berpikir menyangkut pemikiran orang-orang Farisi dan Herodes yang bisa mempengaruhi banyak orang seperti ragi, dikatakan. Ragi ini sesuatu yang bisa mempengaruhi meskipun hanya segenggam, tapi bisa mengkamiri seluruh adonan. Kita ingat dalam perumpamaan Yesus dalam kitab Injil Matius. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang harus diwaspadai, pemikiran yang keliru, pemikiran yang salah tentang dunia ini, terutama menyangkut adat istiadat. Bukan masalah adat istiadat itu benar atau salah. Pada dasarnya adat istiadat itu juga dihadirkan dalam dunia ini dalam hikmat Tuhan. Dan tentunya adat istiadat juga adalah baik pada dasarnya. Hanya saja di dalam memperlakukannya dan cara memandang adat istiadat itu yang kadang keliru dimunculkan oleh orang-orang Farisi yang menetapkan bahwa seolah-olah adat istiadat itu adalah yang utama dibanding dengan kebenaran firman Tuhan, dibanding dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Sesungguhnya adat istiadat juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi yang utama adalah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan. Itu yang harus dicari. Pemikiran yang seperti itu yang harus dimiliki oleh murid-murid. Karena itu Yesus menegur murid-murid untuk tidak melihat hal yang seperti itu dan menyadari betapa banyak hal yang sudah Tuhan Yesus perlihatkan dan nyatakan dalam kehidupan mereka. Secara khusus baru-baru saja mereka diperlihatkan bagaimana Yesus melakukan mujizat dengan membuat 5 roti mencukupkan 5.000 orang dan juga 7 roti untuk 4.000 orang, bahkan sampai sisa. Artinya Tuhan Yesus mencukupkan, Tuhan Yesus menyertai. Jangan hanya berpikir melihat dan mendengar hal-hal yang ada di hadapan kita tanpa melihat bahwa segala hal yang dihadirkan Tuhan dalam hidup ini tidak lepas dari rancangan Tuhan dan selalu ada pemeliharaan Tuhan dalam berbagai hal yang Tuhan izinkan untuk dialami oleh orang-orang pada saat itu dan juga oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, menutup hari ini ketika kita merenungkan firman Tuhan, mungkin kita berpikir di tengah masa pandemi seperti ini, tambah lagi dengan sulitnya mendapatkan pendapatan dalam kehidupan keluarga, tentu kita berpikir hidup ini semakin sulit dan tidak nyaman untuk dijalani. Berbagai keterbatasan yang kita harus alami dan lalui di masa sekarang ini membuat kita juga kadang terbelenggu, sukacita kita terbelenggu, ungkapan syukur kita tertahan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan hanya memikirkan dan memandang apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita alami, tapi juga berusaha meresapi dan merenungkan, merefleksikan bahwa sesungguhnya semua yang terjadi dalam hidup ini selalu terjadi dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sebagai wujud kasih yang Tuhan mau sampaikan pada saudara dan saya. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam dunia ini lepas daripada pengamatannya. Karena itu ibu bapak dan saudara, ketika kita juga baru menyelesaikan persidangan sinode tahunan dan juga persidangan-persidangan
atau rapat di musyawarah pelayanan masing-masing daerah. Kita berpikir sebagai gereja, kita ini banyak sekali program, biayanya dari mana? Sementara hidup gereja saja sudah susah di tengah-tengah pemasukan yang sedikit, yang menurun di tengah pandemi ini. Ibu, Bapak, dan Saudara, firman ini mengingatkan kita, memang kita membutuhkan dana, memang kita membutuhkan biaya, tapi kita harus ingat bahwa kita hidup dalam gereja, artinya kita bersandar pada Tuhan. Kalau sejauh ini kita mampu bertahan, kita mampu menjalankan berbagai hal, tentunya dalam tuntunan hikmat Tuhan. Berbagai hal yang mungkin kita batasi, berbagai hal juga kita perhatikan, tapi Tuhan tetap memelihara, dan gereja Tuhan boleh tetap berjalan sampai sekarang. Itu karena kasih dan kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena itu janganlah terfokus pemikiran kita hanya pada hal-hal yang kelihatan, hambatan, tantangan, tapi lihatlah berbagai hal yang Tuhan izinkan kita alami sebagai pembelajaran yang berharga untuk kita nikmati dalam kehidupan ini, untuk kita lalui bersama. Memang kita berada dalam masa sulit sekarang ini, program yang banyak di tengah fokus yang juga membutuhkan tenaga biaya yang besar, yaitu pemilihan presbiter, dan juga ditambah lagi pemilihan pengurus perekat dan PHMJ dan lain sebagainya. Kita percaya Tuhan yang menyertai kita sejauh ini, Tuhan juga yang akan mampukan kita melewatinya bersama. Ingatlah, ketika di awal-awal pandemi, 1 tahun lebih di tengah-tengah masa pandemi, gereja mengalami kesulitan, tapi banyak sekali gereja yang berperan untuk memberikan sembako bagi banyak orang-orang yang sulit. Artinya, gereja bisa bertahan, bahkan gereja bisa berbagi. Pemikiran-pemikiran yang luar biasa ini yang kita harus simpan dan pelihara dalam pikiran dan hati kita, supaya kita boleh memandang hidup ini sebagai hidup yang indah yang Tuhan anugerahkan. Kita boleh melihat setiap hari ada pembelajaran berharga yang Tuhan perkenankan, sehingga membuat kita bisa bersyukur. Bapak dan Saudara, masihkah kita belum mengerti apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini? Masihkah kita tidak merasakan kasih yang besar yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati dalam hidup ini? Mari tutup hari ini dengan merenungkan berbagai pengalaman yang mungkin pahit, tidak baik di hari ini yang kita alami. Kegagalan, yang segala sesuatu yang membuat kita tidak mampu tersenyum dengan lapang dada. Mari kita lihat dan renungi, mari kita refleksikan. Sesungguhnya segala hal Tuhan izinkan untuk membuat kita melihat betapa Ia mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersehati dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh menikmati berkat dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Berbagai hal dalam hidup yang Kau izinkan untuk kami lalui dan alami, semuanya membuat kami takjub akan segala hal indah yang Tuhan izinkan. Ada berbagai hal yang mungkin tidak baik yang kami jalani, ada berbagai hal yang mungkin membuat kami meratapi kehidupan ini, baik juga berduka cita. Tuhan, biarkan kami tidak hanya memandang segala hambatan dan tantangan itu dari pemikiran duniawi kami semata, tapi kami boleh melihat berbagai rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan hadirkan lewat berbagai peristiwa itu. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sampai pada titik sekarang ini. Kami bersyukur kalau hari ini ada banyak hal sudah kami lakukan dan dapat kami lakukan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih dapat menikmati makanan meski dalam berbagai keterbatasan. Di tengah minggu sengsara ini, kami mau menghayati akan penderitaan Kristus dan melihat sesungguhnya penderitaan itu adalah wujud kasih Tuhan. Sehingga ketika kami harus berada dalam penderitaan dan pergumulan yang sangat berat, kami boleh merasakan justru disitulah kami boleh menikmati kasih Tuhan yang besar.
Kami doakan saudara-saudara kami GPIB di berbagai tempat yang saat ini berjuang dengan sakit yang mereka hadapi. Tuhan topang, lawat dan kuatkan mereka. Mampukan mereka untuk melihat sang tabib tidak akan membiarkan mereka sendirian berjuang. Memampukan mereka melewati hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan. Kami juga doakan mereka yang berduka cita, Tuhan topang dan sertai juga agar mereka tetap memiliki pengharapan dalam iman dan mampu melihat duka cita itu sebagai wujud rancangan Tuhan yang Tuhan mau izinkan untuk kami lihat, dan rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Kami juga doakan mereka yang menghadapi berbagai kegagalan dalam hidup dan hari ini berbagai macam tantangan yang berat. Tuhan topang mereka supaya mereka tidak kehilangan iman dan pengharapan, tetap teguh berpegang pada Tuhan dan mau melihat pembelajaran yang Tuhan izinkan. Kami juga doakan anak-anak kami yang sementara ini menghadapi ujian demi ujian di sekolah mereka dengan metode pendidikan yang berbeda-beda, yang berganti dan berubah. Tuhan topang anak-anak kami supaya juga boleh tetap semangat untuk belajar dan untuk memuliakan Tuhan dengan hasil yang mereka peroleh. Malam ini kami juga doakan GPIB secara sinodal dengan hasil keputusan persidangan yang membutuhkan banyak tenaga, materi dan lain sebagainya. Biarkan kami boleh percaya Tuhan Yesus sang kepala gereja juga adalah kepala gereja kami, sehingga segala rancangan ini juga boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Bila mana Tuhan tidak berkenan, maka hal-hal ini tidak akan terjadi. Tapi ketika Tuhan memperkenankan kami semua melewati sampai dengan sekarang dan merampungkan program kerja di tahun 2022-2023, ini berarti juga Tuhan yang akan menyertai bagi kami. Kami mengandalkan Engkau sebagai gereja. Kami mengharapkan campur tangan Tuhan supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar dan baik, tentunya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bila hari ini ada kesalahan dan kekeliruan yang kami lakukan dalam hidup kami, dengan kata-kata, pemikiran dan juga hati kami, dan juga tindakan kami, sudilah ampuni kami. Dan izinkanlah kami melepas lelah dalam istirahat malam, dalam peraduan kami di tengah penyertaan Tuhan, agar esok kami boleh jelang dengan tenaga dan semangat, juga sukacita yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.